Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Yuliati berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi tentang biografi sekalian pemikiran politik dari salah satu tokoh yang bernama John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset. Keluarganya adalah berasal dari kelas menengah dan ayahnya memiliki beberapa tanah di sekitar Pensford, sebuah kota kecil di bagian selatan Bristol. Selain bekerja sebagai pemilik tanah, ayah John Locke juga sebagai pengacara dan melakukan tugas-tugas administratif di pemerintahan lokal. Pada tahun 1647, John Locke belajar di sekolah Westminster, yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pembelajaran bahasa-bahasa kuno, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Setelah itu, John Locke mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Gereja Kristus, Oxford. Pada tahun 1661, John Locke diangkat menjadi dosen di Sekolah Gereja Kristus tempatnya belajar dulu. Ia mengajar bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada tahun 1665, John Locke mendapat kesempatan untuk menjadi sekretaris Walter Fane yang bertugas melakukan misi diplomatik ke beberapa negara. Hingga pada tahun 1670, John Locke belum dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Buku John Locke yang terkenal berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan, ditulis ketika John Locke berada di Belanda. Tentu saja proses penulisan buku itu telah dimulai sebelumnya. Di dalam karya ini, John Locke memberikan kritik terhadap buku Patriarcha karangan Robert Filmer karena Filmer mengajukan monarki absolut. Ia menjelaskan pandangan itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. John Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah, keadaan perang, dan keadaan negara. Keadaan alamiah adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep John Locke ini serupa dengan pemikiran Hobbes. Namun bila Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua, maka John Locke berbeda. Menurut Locke, keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua masyarakat memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Meskipun masing-masing orang bebas terhadap sesamanya, namun tidak terjadi kekacauan karena masing-masing orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Yang dimaksud hukum kodrat dari Tuhan menurut John Locke adalah larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Dengan demikian, John Locke menyebut ada hak-hak dasariah yang terikat di dalam kodrat setiap manusia dan merupakan pemberian Allah. Konsep ini serupa dengan konsep hak asasi manusia di dalam masyarakat modern. Lalu kita masuk pada tahapan kedua, yaitu keadaan perang. John Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenal hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah. Penyebab utamanya adalah terciptanya uang. Dengan uang, manusia dapat mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Sedangkan di dalam keadaan alamiah, tidak ada perbedaan kekayaan yang mencolok karena setiap orang mengumpulkan secukupnya untuk konsumsi masing-masing. Ketidaksamaan harta kekayaan membuat manusia mengenal status tuan budak, majikan pembantu, dan status-status yang hierarkis lainnya. Untuk mempertahankan harta miliknya, manusia menjadi iri, saling bermusuhan dan bersaing. Masing-masing orang menjadi hakim dan mempertahankan miliknya sendiri. Keadaan alamiah yang harmonis dan penuh damai tersebut kemudian berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kedengkian, kekerasan, dan saling menghancurkan. Situasi seperti ini berpotensi memusnahkan kehidupan manusia jika tidak ada jalan keluar dari keadaan perang. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap terbentuknya negara. John Locke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan perjanjian asal atau yang sering disebut dengan istilah kontrak sosial.
Inilah saat lahirnya negara persemakmuran. Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah kepada negara. Kedua kuasa tersebut adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia mempertahankan diri dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Ajaran John Locke ini menimbulkan dua konsekuensi. Yang pertama, kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak, sebab kekuasaan berasal dari warga masyarakat yang mendirikannya. Jadi negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Lalu yang kedua, tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan inilah warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara. Pemikiran John Locke dalam bidang politik amat besar di negara-negara Eropa, seperti di Inggris, Prancis, Jerman, bahkan Amerika Serikat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran politik John Locke juga mempengaruhi munculnya revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789. Adapun pemikiran politik John Locke yang terkenal adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan, sebab mereka dengan kekayaan paling banyak menyumbangkan sesuatu kepada negara. Dalam membentuk undang-undang, kekuasaan legislatif terikat kepada tuntutan hukum alam, yaitu keharusan menghormati hak-hak dasar manusia. Sedangkan unsur eksekutif adalah pemerintah yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan para bawahannya. Lalu kita masuk ke unsur federatif. Unsur federatif adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerjasama, atau menyatakan perang. Menurut John Locke, kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif, di mana dalam keadaan darurat pihak eksekutif dapat mengambil tindakan yang melampaui wewenang hukum yang dimilikinya. Di dalam sistem kenegaraan John Locke tersebut, tetap ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa atas rakyat. Oleh karena itu, menurut John Locke, rakyat memilih untuk mengadakan perlawanan dan menyingkirkan pihak eksekutif dengan kekerasan bila mereka telah bertindak di luar wewenang mereka. Dan di sini, rakyat merebut kembali haknya yang telah mereka berikan. Pada bulan-bulan terakhir tahun 1704 merupakan saat-saat terakhir kehidupan John Locke. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704 dan dikuburkan di Highclere. Demikianlah beberapa kisah hidup dan pemikiran John Locke. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari seorang ilmuwan yang hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.